nggak ada juga tuh undang-undang yang mengatakan bahwa menjual akun itu dilarang gitu atau melanggar undang-undang ITE. Kayaknya enggak gitu, makanya dia dibebaskan juga gitu. Tapi lucunya dia ditetapkan sebagai salam generasi baru. Kali ini gue masih akan ngebahas tentang Bjorka gitu ya. Kenapa? Karena ya memang berita ini cukup menggemparkan, bisa dibilang gitu. Gimana nggak menggemparkan gitu, pemerintah kita sampai dibikin lembur, terus kemudian dan sampai hari ini juga pemerintah belum bisa menangkapnya gitu. Jadi ini akan sangat menarik kan untuk dibahas gitu. Sebenarnya bagaimana sih gitu kan, kok bisa sampai sejauh ini Bjorka, dan sampai hari ini kenapa pemerintah, atau katakanlah mungkin bagaimana sih kabarnya gitu kan, kok masih belum ketangkap gitu. Nah, bicara soal bagaimana kabar terakhir dari pencarian pemerintah tentang Bjorka, dan sebenarnya di manakah Bjorka, sudah sejauh mana pemerintah menangani kasus ini gitu kan. Nah, kalau dari informasi yang gua temukan gitu kan, Irjen Pol Dedi Prastio dia mengatakan bahwa ya sampai sejauh ini dia masih melakukan proses pengembangan di dalam kasus Bjorka ini gitu. Jadi dia masih melakukan pendalaman terhadap kasus Bjorka ini gitu kan. Dengan kata lain ya memang masih belum menemukan titik terang gitu untuk bisa mengidentifikasi siapa dan di mananya sosok Bjorka ini gitu kan. Terus kemudian si Irjen Pol itu sendiri juga dia mengatakan bahwa ya kita harus bersabar, dan ya entah apa yang dia maksud harus bersabar, karena ya masyarakat Indonesia pada faktanya tidak menuntut apa-apa, dan dia santai aja malah menikmati tayangan ini gitu kan, malah menikmati peristiwa ini gitu. Jadi yang disebut suruh sabar itu ke siapa gitu, gua nggak tahu gitu. Ya mungkin dia nyuruh sabarnya itu ya kepada tim yang sudah dibentuk oleh Pak Jokowi, terus kemudian tim yang sudah dibentuk juga oleh Pak Menteri Komunikasi gitu kan, Menko Polhukam, terus kemudian siapa itu yang Joni Plate itu ya kan. Intinya ya mungkin harus sabar dan terus berjuang untuk bisa menangkap si Bjorka ini gitu kan. Nah, makanya itu gue bilang kalau masyarakat ya kayaknya sih nggak nunggu-nunggu amat itu, malah mereka benar-benar sedang menikmati gitu. Dan ini kayaknya sinetron pun akan kalah nih dengan kasus ini gitu, viralnya gitu. Bahkan si Irjen Pol ini juga dia mengatakan ya kita juga akan menunggu informasi dari pihak Menko Polhukam, karena kata dia itu lebih komprehensif, katanya sih seperti itu gitu kan. Ya pada intinya ya kepolisian juga belum bisa memberikan informasi kepada masyarakat, kesimpulan yang katakanlah belum bisa memberikan kesimpulan yang pasti gitu dari peristiwa ini, ya itu karena sedang dalam proses pengembangan. Dan bicara soal pembobolan, BPJS juga kan pernah dibobol gitu kan. Dan di sini kalau misalnya gue perhatiin gitu, Bjorka itu kayak macam gimana ya, kayak macam ketika dulu masyarakat Indonesia merasakan ketidaknyamanan dengan berbagai faktor gitu kan, maka seolah-olah ya kalau menurut gue gitu kan, tapi ini memang kenyataannya begitu gitu kan. Dia ingin memberikan rasa yang sama terhadap pemerintah juga ketika ketidaknyamanan itu hadir di dalam diri, ya seperti itulah rasanya gitu kan. Karena ketika kita rasakan sekarang, ketika kita ngelihat sekarang begitu ketar-ketir ya pemerintah, begitu sibuknya pemerintah sampai nggak ada hari libur gitu untuk menyelamatkan data mereka, yang membuat mereka begitu ketakutan gitu kan. Tapi bisa jadi gue bukan satu-satunya orang yang mempertanyakan persoalan ini. Artinya kenapa sih pemerintah begitu ketakutan gitu ketika data pribadi mereka dibongkar gitu kan, cuman data pribadi mereka gitu. Yang kalau menurut gue pribadi sih ya Bjorka juga kalau memang sekarang kita lihat konsepnya dia, atau katakanlah dari fakta yang bisa kita lihat, kayaknya dia juga tidak ingin membahayakan Indonesia juga gitu. Dia ingin kayaknya dia itu cuman ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini loh mereka itu gitu kan. Terus kemudian seperti yang sudah kita ketahui gitu kan, kayak misalnya yang kemarin kan gua di video sebelumnya pernah ngomong jangan-jangan ini pengalihan isu gitu. Tidak secara langsung Bjorka ini seolah-olah membantah gitu. Kenapa begitu? Karena sekarang Bjorka juga membongkar kasusnya, membongkar persoalan Ferdy Sambo juga gitu, dan juga skandalnya dia dengan Nikita Mirzani gitu kan. Dia publikasikan juga, akhirnya sekarang menjadi satu tuh. Bjorka yang ramai dibicarakan bukan soal dia menghack data warga masyarakat Indonesia, tapi pada akhirnya sekarang dia yang menjadi ramai diperbincangkannya, dia bisa membongkar juga status Ferdy Sambo yang memiliki hubungan dengan Nikita Mirzani gitu. Dan itu udah tersebar di sosial media, sudah tidak bisa disembunyikan lagi, karena
masyarakat juga sudah pada tahu gitu kan. Kemudian akhirnya dari prasangka itu kita jadi tersangkal juga, akhirnya ya udah gitu, kita mengatakan bahwa oh ini benar-benar gitu kan, bukan untuk melakukan pengalihan isu gitu kan, tapi memang dia lakukan ini tuh memang mungkin ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa begini, ketika ada ketidaknyamanan pada diri itu begini nih rasanya gitu kan, yang selama ini dirasakan oleh masyarakat itu kan mungkin ketidaktenangan itu akibat kenaikan bahan pangan, terus kemudian juga akibat apa ya, lapangan pekerjaan yang sulit, terus akibat juga dari apa namanya, penghasilan yang tidak mencukupi. Pokoknya banyak hal yang menyebabkan masyarakat itu menjadi tidak memiliki ketenangan dan kenyamanan gitu di dalam hidup gitu kan. Nah, sekarang pemerintah dengan dicuri datanya dia mengalami hal itu gitu, ketidaktenangan, ketidaknyamanan gitu kan. Sekarang dia merasakan gitu kan, bagaimana sih gitu kan ketika ketidaktenangan, ketidaknyamanan itu ada di dalam diri gitu kan. Mungkin itu juga sih yang ingin dia sampaikan gitu kan. Kemudian apa namanya, kita sebagai masyarakat juga ingat harus hati-hati juga, dan kita harus tetap waspada juga gitu kan. Jangan-jangan juga dibalik kekisruhan dan kericuhan pemerintah, atau katakanlah kesibukan pemerintah dalam mengurus Biorka ini, jangan-jangan juga cuman pura-pura nih. Kita juga harus hati-hati. Kenapa gua bilang begitu? Karena bisa jadi justru sebenarnya begitu usai nanti persoalan Biorka malah datang suatu peraturan yang tanpa kita ketahui tiba-tiba berlaku lagi gitu kan. Karena kan selama ini pernah ada hal yang terjadi semacam itu gitu kan. Diam, tahu-taunya ada suatu peraturan yang membuat kita ya udah terlambat, mau gimana lagi gitu kan. Intinya gitulah. Ini apa namanya ya, Biorka ini melawan orang-orang politik gitu kan, dan orang-orang politik ya kita tahu gitu, nggak perlu gua sampein di sini juga kita paham orang-orang politik itu kayak apa gitu kan. Nah, intinya sih begitu, kita harus tetap juga waspada, ini ada apa sih sebenarnya gitu, atau jangan apa, maksud gua begini, setelah isu ini jangan sampai ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi daripada Biorka untuk masyarakat Indonesia gitu. Karena kalau bicara untuk masyarakat Indonesia, hari ini kayaknya masyarakat Indonesia justru sedang dihibur gitu kan dengan kesibukan pemerintah yang ya selama ini mungkin kita ngelihatnya mereka bekerja ya bekerja, terus kemudian libur ya libur gitu. Tapi hari ini benar-benar mereka serius bekerja. Cuman ya ini nggak tahu deh, gue nggak bisa mengatakan bahwa ini bekerja mereka untuk mereka atau misalnya untuk kita sebagai rakyat, kan kita nggak tahu gitu kan. Tapi gue di sini setuju dengan apa yang dikatakan oleh Alphonse Tanujaya ya. Dia mengatakan bahwa Biorka ini sebenarnya cuma ingin memberitahukan kepada pemerintah bahwa begitu rapuhnya pertahanan data Republik Indonesia semacam itu. Kenapa dia melakukan ini semua? Yaitu tujuannya supaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pertahanan informasinya semacam itu. Kenapa kalau sampai bobol ke tangan orang yang mungkin bisa lebih kejam dari Biorka, ini akan membuat bukan cuma mereka tapi seluruh rakyat Indonesia juga akan menderita. Nah, kemarin gue sempat berpikir bahwa apakah ini sebuah pengalihan isu gitu kan. Ternyata dia malah belum sepekan video yang sebelumnya gue upload, ternyata sudah ramai di media sosial tentang Ferdy Sambo dan Nikita Mirzani gitu kan. Jadi apa namanya, sekarang kalau kita bicara Biorka itu ternyata kita juga berbicara tentang bagaimana dia ngehack data masyarakat Republik Indonesia, terus kemudian juga bagaimana dia membongkar atau membeberkan dokumen-dokumen para pejabat sampai ke Ferdy Sambo yang lagi viral pun dibawanya sama dia. Jadi dengan begini nggak akan lupa tentang kasusnya Ferdy Sambo gitu kan. Jadi kita juga bisa ngelihat bagaimana perkembangan kasusnya Biorka, kita juga tetap bisa ngelihat bagaimana perkembangannya kasus Ferdy Sambo gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti kasus Ferdy Sambo dengan apa Nikita Mirzani gitu kan, yang Nikita Mirzani sudah benar-benar kepancing sampai dia juga mengatakan bahwa dia akan membongkar sosok Biorka gitu kan. Jadi kita bisa kawal kasusnya Biorka, kita juga bisa kawal kasusnya Ferdy Sambo gitu. Karena kita sebagai masyarakat harus harus memiliki rasa penasaran terhadap suatu peristiwa, bagaimana endingnya gitu kan, supaya kita bisa mengambil mendapatkan kesimpulan yang bisa dijadikan pembelajaran semacam itu. Nah, untuk selanjutnya ya harapan gue sebagai kreator ya bisa dibilang gitu kan, gue benar-benar berharap pada kalian semua para netizen untuk jangan berhenti untuk terus memviralkan dua peristiwa ini gitu kan, kasus Ferdy Sambo juga kan, terus kemudian kasusnya Biorka sekarang gitu kan. Pokoknya kita harus kawal terus, dan sebenarnya sekarang ketika ibaratnya para demonstran sudah tidak membuahkan hasil dari demo mereka gitu kan, terus kemudian juga ocehan-ocehan sebagian masyarakat juga yang propaganda juga ya belum tentu selalu menghasilkan, tapi kita jangan menyerah gitu. Karena sekarang kalau menurut gua pribadi ya senjata satu-satunya yang bisa membuat persoalan di negeri ini tuh
atau yang katakanlah bisa membuat suatu kebijakan yang akan lahir dengan baik itu ya kekuatan netizen gitu kan. Jadi the power of netizen gitu kan. Juga sekarang tuh netizen tuh benar-benar apa ya, jadi satu kekuatan bagi bangsa ini untuk ketika melihat sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak adil, itu kita jangan pernah berhenti untuk terus mempublikasikannya, untuk terus kita mengawalnya gitu kan. Sekarang faktanya setiap orang sudah punya gadget, setiap orang sudah bisa mengakses internet. Jadi dengan adanya handphone di tangan mereka, mereka akan sangat mudah mendapatkan informasi. Jadi kita jangan pernah apa ya, jangan pelit untuk terus berbagi informasi gitu. Termasuk ya channel gue ini juga apa namanya ya, gue lakukan ini juga untuk sedikit gue memberikan opini yang mungkin juga netizen kan apa ya, ada yang mungkin tidak paham gitu alurnya bagaimana dan seperti apa gitu kan, atau informasi terbarunya seperti apa gitu. Jadi gue di sini sebenarnya ingin merangkum dari berbagai informasi gitu, dari mulai pengalihan isu, terus kemudian kabar terbaru tentang Bjorka gitu kan, terus ya pokoknya seperti itulah intinya. Sebagai netizen kita harus terus berbagi informasi gitu, dan harapan besar gua adalah netizen ini kalau bisa jangan jadi apa ya, koloni yang bisa diadu domba gitu kan, kayak yang pernah terjadi seperti kampret cebong tuh. Kita harus bersatu gitu kan untuk apa namanya, di dalam suatu hal tertentu gitu. Jangan kecuali misalnya di masa-masa politik gitu, misalnya ketika ada pemilihan presiden misalnya kan, kita nggak apa-apa terpecah menjadi dua kubu, tapi jangan sampai ribut berkelangsungan gitu kan. Setelah ibaratnya siapa yang menjadi presiden, ayo sama-sama kita kawal gitu, karena nggak main-main loh kekuatan netizen ini, bisa membuat kita benar-benar tahu, bisa menggerakkan pemikiran kita juga bagaimana kita harus bersikap semacam itu gitu. Benar-benar menurut gue ini satu kekuatan baru gitu, the power of netizen gitu kan. Kemudian setelah gue juga ya mengupload video tentang Bjorka yang pertama, tiba-tiba maksud gue satu hari kemudian gue mendapatkan informasi katanya Bjorka tertangkap di Cirebon gitu kan. Sampai dia melakukan klarifikasi katanya bahwa dia bukan Bjorka gitu kan. Terus kemudian berikutnya yang di Madiun gitu kan. Nah hal ini tuh membuat gua ya, mungkin bukan gua satu-satunya gitu yang ingin ketawa gitu ngelihat kelakuan para pejabat kita gitu kan. Oh bisa-bisanya gitu salah tangkap gitu. Tapi agak mending kalau yang di Madiun gitu, karena dia pernah terkoneksi dengan Bjorka gitu. Kenapa? Karena dia memiliki akun atas nama Bjorkanism. Terus kemudian Bjorka tertarik dan membeli akunnya dia gitu. Nah kalau misalnya kita ngelihat dari posisi itu, ya dia kayaknya nggak salah. Namanya menjual akun, kayaknya nggak ada juga tuh undang-undang yang mengatakan bahwa menjual akun itu dilarang gitu, atau melanggar apa namanya, undang-undang ITE. Kayaknya enggak gitu, makanya dia dibebaskan juga gitu. Tapi lucunya dia ditetapkan sebagai tersangka gitu. Jadi sebenarnya sekarang yang perlu pemerintah tahu juga ini ya, bukan cuman gue yang ngomong ya, tapi gue yakin banyak masyarakat Indonesia juga yang ngomong ini, kalian ini ngapain sih gitu kan. Tapi ya kita tahu kalian jelas gitu, cuman ya dengan ucapan kalian yang mengatakan bahwa oh kami sudah mengantongi identitasnya Bjorka, akhirnya dimaki-maki sama Bjorka gitu kan, jadi malu-maluin. Terus kemudian juga salah tangkap gitu kan, ya ampun gitu. Jadi tambah gimana citra kalian di mata masyarakat gitu kan. Sekarang coba kalian juga lihat para pemerintah yang maksud gua gitu kan, kenapa netizen itu begitu mendukung Bjorka gitu. Karena kita nggak usah tutup mata, sebagian besar masyarakat Indonesia ini sekarang udah punya handphone, udah punya gadget gitu kan. Dan begitu banyak yang mendukung Bjorka, berartinya begitu banyak masyarakat yang hari ini memang kecewa sama kinerja kalian gitu kan. Jadi saat ini buktikan gitu kemampuan kalian itu gitu kan, baik dari kepolisian gitu kan, baik dari apa namanya kementerian gitu dan sebagainya gitu. Ini ngebentuk tim itu sampai hari ini hasilnya masih nihil gitu kan, cuman ngadepin bisa dibilang ya satu orang Bjorka doang ya. Kalau memang dia bikin tim, katakanlah satu tim Bjorka gitu, satu negara Indonesia, orang-orang terhebat di negara Indonesia kan, katakanlah begitu, dari mulai presiden, menteri, terus kemudian kepolisian, ini nggak bisa nangkap Bjorka gitu loh. Sebenarnya ini kan malu-maluin kalau menurut gua pribadi gitu kan. Terus kemudian juga malah sibuk ngurus Bjorkanya, padahal kalau misalnya kita mau pikir lagi, kita harusnya terima kasih juga sih sebenarnya sama Bjorka gitu. Kenapa begitu ya? Karena Bjorka ini bisa dibilang kalau kita baik mungkin sama dia jinak gitulah ya, kita sama dia gitu. Mungkin dia cuma ingin bilang bahwa rapuh loh pertahanan Indonesia ini gitu kan, di bidang apa namanya teknologi gitu kan, jadi perbaikilah gitu kan. Dan ya ampun gitu kan, ini yang ada malah kita semakin menunjukkan ke apa ya, ketidakmampuan kita gitu, dengan cara klaim-klaim apa lagi gitu kan, yang mengantongi identitas apa segala macam kan, semacam itu. Sampai apa namanya, pria yang di Madiun itu katanya dikatakan membantu Bjorka, membantu apanya gitu kan. Bjorka nggak membutuhkan bantuan dia cuman, Bjorka cuman tertarik sama akunnya dia, dibeli, udah gitu doang gitu kan, menurut informasinya begitu gitu ya.
semua orang, bukan cuma kita, bertanya-tanya, lalu siapa sebenarnya Bjorka ini gitu kan, Bejorka ini gitu kan. Ya siapa yang bisa jawab, orang polisi aja nggak belum berhasil nangkap gitu kan, pemerintah aja belum bisa mengidentifikasi gitu kan. Jadi yang tahu itu siapa Bjorka ya Bjorka sendiri gitu kan. Cuman yang pasti beberapa waktu lalu dia menyampaikan sebuah informasi yang sangat mencengangkan gitu kan, mengagetkan, yang kalau menurut gua sih ya biasa aja sih gitu. Nggak mencengangkan, nggak mengagetkan gitu kan. Ya karena apa ya, karena gue nanggapin sesuatu ya biasa aja gitu, tapi gue nggak akan pernah mau ketinggalan informasi tentang ini. Dan jujur dari gue pribadi, gue salut sama Bjorka gitu kan. Nah, apa pernyataan yang Bjorka sampaikan itu, ya dia bilang dia punya temen di istana katanya gitu kan. Nah sebenarnya gue sempat juga sih gitu kan berpikir bahwa jangan-jangan gitu Bjorka ini sebenarnya orang Indonesia gitu kan, dan dia tinggal di Indonesia. Ya walaupun banyak pihak yang mengatakan gak mungkin, goblok aja kalau dia tinggal di Indonesia gitu kan. Ya kalau menurut gue sih ya sah-sah aja dia tinggal di Indonesia gitu. Nah yang bikin gue berpikir agak jauh tuh begini, Bjorka ini kayaknya bukan anak muda loh, tapi dia orang yang sudah cukup umur. Kenapa gitu? Karena dia kayaknya tahu banyak hal tentang Indonesia, bahkan dari mulai pemerintah pertama gitu. Dia mengetahui juga sejarah tentang G30 SPKI, terus dia juga mengetahui sejarah tentang 98 gitu, tentang kepemerintahan Soekarno gitu kan, sampai hari ini gitu. Jadi tahu banyak banget gitu tentang Indonesia gitu. Apa jangan-jangan dia ya salah seorang dari negeri ini yang merasa dia terhianati, atau sebenarnya dia merasa tidak mendapatkan keadilan, kemudian dia melakukan ini semua kan, bisa jadi gitu. Dan ini orang yang sudah cukup umur gitu. Tapi memang sih gue pribadi juga memiliki feeling bahwa sebenarnya dia nggak sendirian gitu. Mungkin aja dia adalah komplotan orang-orang yang benar-benar merasakan gue udah berjuang untuk bangsa, tapi kok gue nggak mendapatkan penghargaan apa-apa gitu kan. Itulah yang ada di pikiran gue beberapa waktu lalu gitu kan. Atau mungkin bisa jadi juga adalah orang yang memang ada di luar negeri dan dia mungkin bersahabat dengan salah seorang warga negara Indonesia yang merasakan ketidakadilan di negeri ini, kemudian dia membalaskan dendam untuk orang tersebut, seperti yang dikatakan oleh Bjorka. Bisa jadi juga sih seperti itu gitu kan. Cuman pada intinya ya itu gitu, siapa yang, kalau misalnya ada yang bertanya ya di mana dan siapa Bjorka, ya nggak akan ada yang bisa jawab karena memang dia belum teridentifikasi semacam itu. Kabar sampai hari ini, sampai video ini gue buat gitu. Karena begitu video ini gue buat juga gue mencari informasi terbaru, ya gue mendapatkan informasinya 2 hari yang lalu lah gue dapatkan gitu. Jadi belum ada yang benar-benar update per tanggal 20 bulan 9 2022 ini, belum ada gitu kan. Entah ya mungkin guanya yang juga di tengah kesibukan sih sambil mencari informasinya atau bagaimana ya, intinya seperti itu kawan gitu. Jadi kita kawal terus ayo kasus Bjorka, dan jangan lupa kita juga harus terus kawal kasusnya Ferdy Sambo gitu kan, karena kedua-duanya adalah kasus tentang bagaimana keadilan itu ditegakkan di negeri ini kalau menurut gua gitu. Oke, itu aja pesan yang bisa gua sampaikan, semoga bisa menambah pengetahuan kalian atau katakanlah informasi untuk kalian tentang Bjorka dan juga Ferdy Sambo. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga bagikan ke kawan-kawan kalian, karena kita akan membentuk netizen of power gitu kan. Jadi begitulah. Terima kasih sudah menyimak. Salam generasi baru.